Nah, saya ingin sampaikan bahwasanya terorisme itu kan bahasa orang sekarang. Nek bahasa nabinya, terorisme itu adalah khawarij. Itu teroris. Yang namanya khawarij itu akan ada di akhir zaman. Setelah wafat Nabi ada teroris khawarij. Di akhir zaman juga ada. Karena kalimat Nabi, yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar sekelompok orang dari umatku, atau bahasanya begini, yakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Nah, kita mengantisipasi Bapak Ibu, mengantisipasi bagaimana agar di Muko-Muko ini, khususnya Kecamatan Penarik ini, bisa imun dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Ya iyalah kalau Wonosobo, para kiainya di sini semua. Tapi ingat, Muko-Muko sebagai sebuah kawasan kabupaten harus kita jaga, harus dikuatkan. Nah, bagaimana caranya untuk menangkal khawarij? Saya kasih kabar kalih panjenengan, pintu masuk khawarij itu adalah Wahabi. Itu pintu masuk khawarij. Makanya jangan kasih kesempatan Wahabi masuk kampung kita. Setuju atau setuju? Cocok apa cocok? Jangan kasih kesempatan. Kalau dia mau numpang sholat di masjid, monggo kerso. Siapapun boleh sholat di masjid, tidak kita larang. Tapi jangan sekali-kali kasih kewenangan. Jangan sekali-kali. Mula-mula dia numpang sholat, bagus sampai di situ. Habis itu numpang ngajar ikro. Nah, awas ini. Kalau sudah numpang ngajar ikro, saya diceritain Pak Yai Suparman, numpang ngajar ikro. Untuk anak-anak kita gak mau ngaji sama dia, numpang ngajar ikro. Kadang-kadang minta jadi marbot masjid. Jadi marbot, nyapu rajin, ngepel rajin. Habis itu badal khotib Jumat. Nah, mulai khotib biasanya nggak datang, badal. Mendaftarkan diri dari badal. Habis itu sekali-kali ngimam, mulai. Habis itu Bapak Ibu, masjidnya pecah, ganti takmir masjid, mulai jadi takmir masjid. Kalau sudah jadi takmir masjid, mereka menguasai masjid. Baru kemudian mereka mengajarkan paham-paham yang menyimpang, paham-paham yang radikal. Hati-hati. Saya pengalamannya begini Pak, walaupun mereka tidak menguasai masjid, mereka bisa mempengaruhi takmir masjid. Kalau cara di lingkungan saya itu begini, saya dites pertanyaan, ada yang nanya aja begini, Ustadz, apakah benar pemerintah sekarang ini komunis? Nanyanya begitu. Saya jawabnya tidak, pemerintah sekarang tidak komunis. Komunis sudah bubar. Pap MPRS nomor 25 tahun 1966. Pak Jokowi itu soleh. Beliau rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis. Berangkat ke Mekah, masuk Ka'bah, kita aja belum tentu. Besok-besoknya apa kata mereka? Ustadz Parman jangan lagi diundang karena pendukung pemerintah. Memanfaatkan takmir-takmir masjid yang gak suka dengan pemerintah. Memanfaatkan takmir-takmir masjid yang gak suka dengan pemerintah sekarang. Nah, mulai begitu kita nggak ngaji, yang ahlu sunnah wal jamaah nggak ngisi lagi, mulai mereka undang pusat-pusat yang wahabi. Mulai mereka membid'ah-bid'ahkan. Begini Bapak Ibu, mula-mula mereka akan membid'ahkan dulu. Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, besekan bid'ah, maulid Nabi bid'ah. Mula-mula mereka membid'ahkan. Setelah mereka membid'ahkan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, baru mereka nanti akan naik kelas. Apa naik kelasnya? Mengkafirkan orang lain yang nggak sepaham sama dia. Pancasila togut, NKRI sistem kafir. Orang kalau sudah dibaiat di sana, dia akan anti NKRI. Setelah dia anti NKRI, kayak kelompok khilafah misalnya, Khilafatul Muslimin, mereka buat kampung sendiri. Ada kan di Muko-Muko? Ada kampung khilafah eksklusif, ikut pemilu haram. Itu cara mereka. Ikut pemilu haram, pemerintah kafir, Pancasila togut. Ada lagi Hizbut Tahrir. Ketika mereka mentok, barulah mereka melakukan aksi teror. Ini yang harus kita pahami betul. Nah, agar masyarakat kita nggak pecah belah, yuk kita bersatu. Kuatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi mulai ranting, MWC, PC, kita kuatkan semua.
Karena begini Bapak Ibu, ber-NU ini adalah wasiat Nabi. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maksudnya apa? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak, perbedaan yang sangat banyak, maka kelompok yang paling selamat, fa'alaikum bisawadil a'dham, wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang mayoritas. Di dunia internasional, muslim mayoritas itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia adalah NU lan Muhammadiyah. Makanya Bapak Ibu, kita ber-NU ini wasiat Nabi. Yakin, percayalah, tidak akan sesat kita ber-NU. Di mana NU ini mayoritas as-sawadul a'dham, juga NU ini didirikan oleh waliullah Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau hafal Al-Quran 30 juz dan 6 kitab induk. Apa 6 kitab induk? 1 Sahih Al-Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud. Panjenengan ada yang hafal? Kita mah hafalnya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, rajin ziarah soalnya. Ini hafal 6 kitab induk. Jadi jamiah yang didirikan oleh waliullah, ulama terkemuka. Jadi nggak usah khawatir. Dan NU sudah terbukti menjadi pilar NKRI. Begini Bapak Ibu, hasil laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, sebanyak 198 pesantren di Indonesia ini terafiliasi terorisme. 198. Di antaranya ada juga di Provinsi Bengkulu. Makanya hati-hati masukin anak ke pondok pesantren. Cuman jangan gegeran, karena jumlah pesantren se-Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Artinya kalau cuma 198, hanya 0,7% yang terafiliasi terorisme. 99,3% pesantren setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu rata-rata pesantren NU. NU nggak mungkin melawan negara, nggak mungkin. Jumlah warga NU itu 100 juta lebih. NU kalau mau melawan negara, remek negara ini. NU secuil pun tidak ada darahnya, tidak ada embrionya melawan negara. Makanya karena NU pilar NKRI, yang dihantam orang adalah NU. Makanya hati-hati nek ngaji, belajar agama. Saya support sumbang saran kali pengurus PCNU Romo Yai Muhyiddin, kita kuatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, MWC kita kuatkan, ranting kita kuatkan, Ansor kita besarkan, Pagar Nusa, Banser dan lain sebagainya, demi menjaga NKRI, institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin umat, yakni negara. Dalam konteks kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ngapura nggih, jangan tertipu oleh penampilan mereka. Jangan tertipu penampilan. Ustadz, mereka kan rajin ke masjid. Pak Yai, saking rajinnya ke masjid, jidatnya nganti kapalan. Jangan tertipu. Zulkhuwaisirah, Khawarij pertama, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Imam Ali, kapalan jidatnya Pak. Ya sebenarnya orang yang jidatnya hitam itu ada 5. 1 rajin sujud, kapalan. Sekali sujud 3 jam, irang. Yang kedua waktu sujud diurap-urap, seminggu udah ireng ini. Yang ketiga kepentok tiang listrik, jedut, ireng campur benjol. Yang keempat diketok bininya pakai wajan, karena ketahuan kawin lagi. Yang kelima disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Jangan tertipu oleh penampilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati
akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Tuh, Pak. Makanya mereka rumah tahfiz. Makanya saya sarankan buat orang-orang NU yang sugih, ini kan Pak Haji semua rata-rata ya, IPH ya. IPH dia kan sugih-sugih naik haji mah. Yuk, sing sugih-sugih. Bikin sekolah dewek kita, Pak. Bikin PAUD terpadu Islam terpadu. Ya namanya jangan terpadu lah biar gak sama-sama orang ya. Bikin PAUD, bikin TK, bikin SD. Ngapura, Bu Wakil Bupati lah. Bu Wakil Bupati jenengan NKRI. PDI Perjuangan. Merdeka. Bikin sekolah PAUD, TK, SD, SMP, di mana pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Soalnya begini Bapak Ibu, pengalaman di kota, orang kota itu nggak semua anaknya mau masuk pesantren, gini. Nah yang nggak mau masuk pesantren, akhirnya sekolahnya sekolah agama. Dia pikir kalau semua sekolah agama itu bagus, belum tentu. Begitu dia kelas 5 SD, kelas 6 SD, gambar haram, TV haram, udah nggak mau cium tangan orang tua karena haram, musyrik. Na'udzubillah. Makanya untuk menyelamatkan generasi masa depan anak-anak kita bikin sekolah. Yang sugih-sugih, ada yang hibah tanah, ada yang wakaf tanah, ada yang ngebangunnya, kita bikin sekolah. Apa Pak? Robo. Kirain ada teroris tadi ya. Karena ceramahnya tentang teroris. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya ulang lagi hadisnya tadi. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'. Ini hadis terakhir lah, karena udah mendung banget, kasihan jenengan. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai'. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Maksud saya begini, jenengan jangan heran kalau ngeliat mereka-mereka yang katanya radikal itu, Ustaz tega amat nuduh radikal, kan mereka itu sholatnya lebih rajin dari kita. Betul, itu sabda Nabi. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Rajin mereka sholat daripada kita, hebat mereka puasa daripada kita, hebat mereka bacaan Quran daripada mereka. Mereka itu menghatamkan Quran seminggu sekali dalam sholat tahajud. Tapi jangan tertipu, kata Nabi, yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Luar biasa amal mereka tersebut. Jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqatuluhum. Kalau kelompok Khawarij itu sudah keluar, tidak ada pilihan lain, perangi mereka semua. Yang pakai bedil biarlah Densus 88. Yang pakai senjata biarkan TNI dan Polri. Ulama berperang dengan ilmunya. Para kiai berperang dengan cara membina santri di pondok-pondok pesantren. Mubalik berperang dengan cara berceramah, memberikan wawasan. Ingat Pak, Bu, luar biasa jasa pondok pesantren. Karena disitulah kita mencetak kader-kader kita. Bayangkan, kalau ada ribuan santri alumni Lirboyo tiap tahun, maka sudah diyakinkan 99,99% alumni Lirboyo pasti cinta NKRI. Kalau ada ribuan alumni Tebu Ireng tiap tahunnya, maka 99,990% cinta NKRI. Jadi masukkan anak kita ke pondok-pondok Nahdliyin. Kalau ada sekian ratus alumni Miftahul Ulum setiap tahunnya, maka sudah diyakinkan NKRI 100%. Maka masukkan anak kita ke pesantren-pesantren NU, dikuatkan. Karena disitulah kita mencetak generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus yang setia negara kesatuan Republik Indonesia. Ini cara kita menanggulangi mereka, ini cara kita memerangi mereka, dan jangan pernah tertipu dengan penampilan mereka. Saya closing dengan hadis. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Hadis paling kasar yang pernah ada. Mbok yo dialusin kiri-kiri neraka. Nopo segawon neraka. Syarru qatsla tahta adimis sama.
seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Di akhirat mereka akan menjadi anjing neraka. Yang kemarin ngebom Polsek Astana Anyar itu bukan mati sahid, mati sangit, jadi kiri-kiri neraka. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian kata Nabi gugur perang melawan khawarij. Makanya yang gugur Aibda Sofyan atau Aibtu anu merta Sofyan, polisi yang gugur, sebaik-baiknya kematian mati dibunuh oleh khawarij, oleh teroris. Jadi jangan terbalik ya. Yang gugur karena perang melawan teroris itulah mati syahid, sedangkan terorisnya mati sangit.